Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibbatil aizza rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tamu-tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita, Allah izinkan kita untuk berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni di Masjid Al-Furqan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan dan memberikan taufik kepada kita agar senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah di atas perintahnya dan senantiasa istiqomah di atas sunnah, mengikuti sunnah nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibatil aizza rahiman rahimakumullah, salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan dan kita sampaikan kepada tauladan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada keluarganya, dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan di tahun 1442 ini akan segera meninggalkan kita. Tidak terasa, para bapak dan para ibu mungkin ketika kita masuk Ramadan, ketika mengatakan dan mengucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan bi syahril qiyam wa ahlan bi syahris siyam wa ahlan bi syahrin mubarakin, yang baru saja kita ungkapkan dan kita ucapkan belum lama ini, yang kita bertahniah mengucapkan selamat datang Ramadan, selamat datang bulan yang penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan kedisiplinan, dan bulan penuh dengan keberkahan. Ternyata tidak terasa hari ini sudah masuk di tanggal berapa, Pak? Tanggal 26, ya. Tanggal 26. Sisa berapa hari? Tinggal sedikit. Apalagi kalau kita melihat kepada hari-hari yang istimewa di 10 hari terakhir, yang Allah Subhanahu wa taala kemudian lipat gandakan ketika kita bisa menghidupkannya bertepatan dengan sebuah malam yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, mudah-mudahan nanti malam nih, malam 27, ya. Dan malam 27 ini sebuah malam yang banyak diungkapkan para ulama juga para sahabat, malam yang besar kemungkinan, besar prediksinya walaupun tidak memastikan, namun besar harapan, di mana malam 27 itu adalah malam ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan malam Lailatul Qadar. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, ketika di awal Ramadan sering kita dengarkan guru-guru kita menyampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan puasa yang mulia ini bukan hanya kepada kita, bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah sudah wajibkan kepada umat terdahulu. Ini salah satu bentuk metode Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan sebuah kewajiban agar terasa ringan, agar terasa tidak berat. Karena sesuatu hal yang kita pikul, yang kita jinjing, ketika mengetahui itu banyak yang merasakan, walaupun terasa berat, akan kita rasakan lebih ringan.
Maka salah satunya ibadah puasa ini yang tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin mungkin mampu melaksanakan puasa. Allah Subhanahu wa taala sudah wajibkan kepada orang-orang terdahulu, umat terdahulu. Di antara hikmahnya dan tujuan Allah adalah la'allakum tattaqun. Kita digembleng 1 bulan ini agar meraih predikat takwa, agar mendapatkan ketakwaan. Betapa tidak ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat, qad ja'akum Ramadan. Di awal Ramadan Nabi menyampaikan dengan bahagia di hadapan para sahabat, qad ja'akum Ramadan, telah datang Ramadan kepada kalian. Ya, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Syahrun tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Nabi mengkabarkan dengan kabar gembira kepada para sahabat ketika datang Ramadan, datang sebuah bulan yang berkah, di mana bulan tersebut dibuka selebar-lebarnya pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggulah syaitan-syaitan, dan di malamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Di kabar gembira. Nah, kabar gembira ini sudah lalu, ternyata sudah kita lalui selama 26 hari yang lalu, yang sering kita dengarkan dari guru-guru kita, kita dengarkan di setiap masjid-masjid. Subhanallah ya. Ini karunia yang sangat indah, yang sangat mulia, yang tidak Allah berikan dan tidak Allah karuniakan selain bulan yang mulia ini. Maka ikhwata iman rahiman rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan yang mulia ini. Sejatinya ikhwata iman, dengan kabar gembira yang Nabi tadi kabarkan, yang Nabi SAW berikan kabar yang baik kepada para sahabat, khususnya dahulu, umumnya kepada kita hari ini, tapi ternyata kata Nabi SAW, tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang mereka kemudian mendapatkan Ramadan dan kebahagiaan keberkahan bulan Ramadan tersebut. Dalam sabda beliau menyampaikan, rubbas shaimin laisa min hadhihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak di kalangan kaum muslimin yang mereka mendapatkan bulan puasa, yang mereka berpuasa 1 bulan full, qiyam Ramadan 1 bulan full, tidak pernah tertinggal, laisa min hadhihi illal ju' wal 'atas. Rugi sekali, dia tidak mendapatkan kecuali rasa lapar dan haus. Subhanallah. Nah, di penghujung Ramadan ini, sebelum Ramadan meninggalkan kita, sebelum tamu agung meninggalkan kita, ikhwata iman, masih ada waktu untuk kita memperbaiki, untuk kita memaksimalkan ibadah. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang memasuki bulan Ramadan, menyelesaikan puasa Ramadan, menyelesaikan qiyam Ramadan, tapi ternyata Allah kemudian tidak memberikan keberkahan. Karena tadi disampaikan betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan haus. Rugi luar biasa. Apa sebabnya dan apa alasannya, ikhwata iman? Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, man lam yada' qawla zur wal amila bihi wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Oh, ternyata ini alasannya. Nabi menyampaikan dan mengabarkan orang-orang yang kemudian dikabarkan tidak sedikit yang berpuasa Ramadan, yang qiyam Ramadan, tapi ternyata 0, 0, 0, tidak mendapatkan pahala sama sekali kecuali lapar dan haus saja. Apa alasannya? Alasannya adalah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur. Siapa yang berpuasa kemudian dia tidak bisa meninggalkan qaula zur, ucapan yang kotor, ucapan yang di dalam terdapat ghibah,
ucapan yang terdapat di dalamnya namimah, mengadu domba, lisan yang biasa kemudian berdusta, berbohong, menipu, wal jahla, dan perbuatan-perbuatan kejahilan. Perbuatan kejahilan adalah perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Dia berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan perbuatan seperti ghibah, tidak bisa meninggalkan seperti misalkan mencuri. Bahkan waliyadzubillah, ada orang yang berpuasa tapi berani meninggalkan sholat fardu. Waliyadzubillah. Maka orang-orang seperti ini, kata Nabi alaihi salatu wasalam, man lam yada qaula zura wal amala bihi wal jahla, yang dilakukan ketika berpuasa tapi tidak stop, tidak berhenti dari kemaksiatan. Taat puasa jalan, menahan lapar dan haus jalan, tapi kemaksiatan tidak jalan. Di pasar masih suka mengurangi timbangan, di sawah masih suka kemudian mengambil apa bahasanya, galengan tanah bukan milik kita tapi masih kita cangkul, diseret ke bagian kita. Ketika di perjalanan masih kita kemudian berkata dusta. Ketika di perkumpulan, ketika kita masih ghibah, membicarakan keburukan dan aib orang lain. Maka waliyadzubillah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Allah tidak akan butuh kepada laparnya orang yang berpuasa seperti itu dan kepada orang yang hausnya seperti itu. Rugi luar biasa. Maka ikhwata iman rahimanu rahimakumullah, pandai-pandailah kita ketika berpuasa menjaga kualitas puasa kita, menjaga kebaikan-kebaikan kita sehingga puasa kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ikhwata iman, andai kita kemudian memahami bagaimana sih besarnya pahala orang yang berpuasa. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah, dalam hadis qudsi Nabi menyampaikan dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang pahala puasa yang mulia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini, pahala puasa orang yang berpuasa, li, untukku. Karena orang yang berpuasa, dia berani meninggalkan sesuatu yang kami haramkan, yang Allah haramkan, yang tadinya Allah halalkan, berani dia haramkan. Air halal, nasi halal, daging ayam halal, pecel halal, lain sebagainya, semuanya halal. Tapi dia mampu meninggalkan sesuatu yang halal dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena siapa? Li, kata Allah, karena aku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi. Kami langsung, kata Allah, yang akan memberikan ganjaran pahala untuk orang yang berpuasa yang demikian. Namun ikhwata iman rahimakumullah, kembali kepada hadis yang sebelumnya, ternyata tidak semua orang yang bisa menjaga dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari mendapatkan pahala yang luar biasa tadi yang Allah langsung akan berikan ganjarannya. Dia akan Allah berikan langsung pahalanya. Dan dikatakan para ulama, pahala orang yang berpuasa min ghairi hisab, pahala yang tanpa batas. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan sedekah. Di mana sholat, di mana baca Quran, di mana sedekah sudah Allah berikan contoh. Seperti baca Quran, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca kitab Allah Al-Quran, satu huruf baginya satu kebaikan dikalikan 10, dari 10 dikalikan 700. Demikian juga dengan sedekah. Allah gambarkan ya tentang masalul ladzina yunfiquna amwalan fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ketika bersedekah digambarkan seperti sebiji, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, dari 7 tangkai setiap tangkai ada 100, menjadi 700 kebaikan. Dan ketika sholat berjamaah 27 derajat, ketika sholat di rumah 1. Bernilai semuanya, ada takarannya. Tapi puasa, wa ana ajzi bihi, kata Allah Subhanahu wa taala, tanpa batas. Kenapa? Karena untuk yang berpuasa itu
seperti orang yang kemudian mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar. Sejatinya orang yang bersabar, Allah katakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sejatinya orang-orang yang bersabar adalah mereka akan mendapatkan pahala ajrahum bighairi hisab. Pahalanya tidak terbatas. Nah, puasa ini kita pun sedang bersabar. Bersabar dari menahan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dari memakan dan minum, juga berhubungan dengan istri. Juga kita bersabar dari puasa lisan, puasa mata, puasa telinga, dan puasa anggota badan. Maka pahalanya pun berlipat sebagaimana pahala ketika bersabar, pahala orang yang bersabar. Ikhwata iman rahimakumullah. Demikian Allah Subhanahu wa taala katakan untuk orang-orang yang kemudian berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang rindu kepada kebaikan, sambutlah bulan Ramadan. Dan orang-orang yang tidak suka dengan kebaikan, dia suka pada keburukan, aksir. Ini waktu Anda, waktumu untuk mempersempit dan memperkecil keburukanmu. Lanjut kata Allah Subhanahu wa taala, falillahi utaqaun. Allah Subhanahu wa taala akan memilih orang-orang yang utaqa, yang akan dibebaskan dan diangkat dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin. Dan itu akan terjadi pada setiap malam. Akan Allah pilih hamba-hambanya yang kemudian diangkat dan dibebaskan dari api neraka. Dalam riwayat yang lain, wa fi kulli yaumin, siangnya juga. Waktu siang dan malam adalah waktu ketika Allah Subhanahu wa taala angkat manusia-manusia yang seharusnya di neraka dengan puasanya, dengan ibadahnya di bulan puasa. Allah angkat, Allah hapus, dibebaskan dari api neraka. Subhanallah. Kemudian ikhwata iman rahimakumullah, dalam hadis yang sahih Imam Ahmad meriwayatkan tentang pahala puasa yang mulia ini benar-benar akan menjadi sesuatu yang berkah dan baik bagi kita. Dalam sabda Nabi SAW menyebutkan, as-siyamu wal qur'anu yashfa'anil 'abda yaumal qiyamah. Bahwasanya puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, fayatis siyamu ilallah. Datanglah nanti puasa, amalan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, wahai Tuhanku, mana'tuhu 'anil akli wasyurbi. Aku telah menahan dia, menahannya, menghalanginya dari makan dan minum. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, orang yang berpuasa telah kutahan agar dia menahan dirinya untuk tidak makan dan minum. Fasyafi'ni fi, wahai Tuhanku, jadikanlah aku menjadi syafaat untuknya, untuk orang yang berpuasa. Sumayatil Quran, dan kemudian datanglah pahala Quran, amalan bacaan Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, wahai Tuhanku, mana'tuhu 'anin naumi, aku telah menahan dirinya dari tidurnya. Dan ini pun menunjukkan tilawatul Quran, membaca Al-Quran yang lebih afdal dan lebih kita perbanyak di bulan Ramadan adalah di malam hari. Ketika Al-Quran datang pada Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan mana'tuhu 'anin naum, aku telah menghalanginya dari tidurnya. Fasyafi'ni fi, jadikanlah aku syafaat untuknya. Nah ikhwata iman rahimakumullah, segudang pahala, segudang kebaikan, segudang keberkahan yang ada di bulan Ramadan ini tidak ada di bulan-bulan yang lain. Bahkan yang lebih mulia dari itu adalah ketika Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ini sungguh lebih luar biasa. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin.
Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik dan lebih mulia daripada 1000 bulan. Subhanallah. Ibadah satu malam, berbuat baik hanya satu malam, kebaikannya dan kemuliaannya lebih baik daripada usia para bapak, usia para ibu, yang kalau kita dihitung matematika 1000 bulan dibagi 12 itu tidak kurang dari 83 tahun. Bayangkan, kebaikan satu malam, amal satu malam lebih baik daripada 83 tahun. Dan kita ikhwata iman, siapa yang bisa memastikan usia kita, nyawa kita itu sampai di usia 83 tahun? Coba kita berpikir, sudah berapa usia kita hari ini? 60, 70, 50, 65, 63. Sudahkah kita merasa yakin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berani mempertanggungjawabkan usiaku selama ini sudah pada ketaatan? Usia yang sudah saya habiskan 63 tahun ini, 50 tahun ini benar-benar sudah berada pada ketaatan dan diterima Allah Subhanahu wa taala demi Allah? Jawabannya pasti tidak. Tidak ada satupun yang berani memastikan usia saya 63 tahun sudah pasti diterima Allah ibadah saya. Maka ini sebuah kesempatan emas, peluang emas. Jangan sampai kemudian kita sia-siakan ikhwata iman rahiman rahimakumullah. Dan bulan Ramadan ini ikhwata iman sebentar lagi meninggalkan kita. Wada'an, wada'an, wada'an ya syahr Ramadan. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal wahai bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah. Coba kita merenung sejenak. Dari keutamaan yang luar biasa tadi banyak kita sebutkan, dari kebaikan-kebaikan yang disampaikan Allah dan Rasulnya yang begitu banyak, akankah kemudian kita merasa yakin sudah benar-benar kita dapatkan kebaikan tersebut, kemudian kita menjadi orang yang sombong? Ataukah kita menjadi seorang hamba yang kemudian merasa ibadahku belum seberapa ya Allah, yang kemudian di akhir Ramadan ini akan kita maksimalkan, yang tinggal sisa berapa hari lagi, yang tidak akan lama lagi, bukan hitungan bulan kita akan bersamai bulan yang mulia ini. Sebuah bulan yang kemudian di malam hari masjid itu terang terbuka, di mana di bulan-bulan biasa ba'da isya masjid itu gelap. Ketika datang bulan Ramadan terang sampai subuh. Di 10 hari terakhir Ramadan, di luar Ramadan, tidak ada yang lalu lalang di dalam masjid, tidak ada yang baca Quran, tidak ada yang zikir dan berdoa. Di bulan Ramadan banyak kian masjid menjadi ramai. Masjid kemudian berlalu lalang manusia bermunajat, mengangkat tangan, menggelar sejadah, menangis takut karena Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan tidak ada. Di bulan yang mulia ini, waktu ketika kaum muslimin banyak yang kemudian berkumpul di masjid, kemudian di sore hari banyak orang-orang yang memberikan buka dengan keyakinan bahwasanya orang yang memberikan buka untuk berpuasa akan mendapatkan pahala sempurna seperti orang yang berpuasa. Dan itu tidak ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga saatnya kita membangunkan istri-istri kita, menghidupkan malam-malam yang ada, sampai di antara kaum muslimin adalah mereka yang mengkhatamkan Al-Quran 60 kali selama 1 bulan, menghatamkan Al-Quran tiap hari, menghatamkan Al-Quran ada yang 15 kali. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala khatam sebanyak 60 kali dalam sebulan. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala menghatam Al-Quran lebih dari 30 kali. Dan mereka pun menangis ketika di akhir Ramadan, berpisah dengan Ramadan yang akan pergi, yang kesempatan tersebut tidak ada lagi.
Maka ikhwata iman rahimakumullah, coba kita renungkan dari awal Ramadan sampai hari ini, sudah kita habiskan waktu kita untuk apa? Yang sudah memperbaiki dan sudah mengamalkan dan sudah memenuhi waktunya dengan kebaikan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan merasa puas. Yang belum, kita masih di tanggal 26. Masih ada sisa waktu kita di malam ganjil 2 malam lagi. Di malam genap minimal ada 3 atau 4 lagi. Jangan sampai Ramadan pergi meninggalkan kita. Tamu yang agung meninggalkan kita begitu saja. Seperti yang Rasulullah SAW katakan. Dalam sabdanya beliau menyebutkan, raghima anfum ri'in, raghima anfum ri'in, raghima anfum ri'in adraka Ramadan summan salakha falam yughfarlah. Celaka, kata Rasulullah SAW, seorang mukmin, seorang muslim yang kemudian mendapatkan Ramadan, berpuasa Ramadan, kemudian pergi bulan Ramadan, falam yughfarlah, dan dia tidak diampuni dosa-dosanya. Maka ikhwata iman rahimakumullah, sebelum Ramadan ini meninggalkan kita, sebelum tamu yang agung ini meninggalkan kita, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa waktu yang tinggal hitungan hari ini menuju hari kebahagiaan, menuju hari makan dan minum, menuju hari diharamkannya puasa yaitu Idul Fitri. Kita gunakan kesempatan Ramadan akhir ini untuk benar-benar menjadi akhir yang baik yang Allah katakan khitamuhu misk, khitamuhu misk, khitamuhu misk, akhir yang harum semerbak, akhir yang mulia, akhir yang baik, seperti yang kita sering doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya Allah, berikanlah kami rizki akhir yang baik, husnul khatimah, baik pada kehidupan kita atau pada Ramadan kita. Maka ikhwata iman rahimakumullah, di antara hal yang perlu kita ingat di hari-hari yang menjelang habisnya bulan Ramadan ini, sebelum kita berpisah dengan Ramadan, maka saya mengingatkan kepada diri saya pribadi juga pada jemaah sekalian, di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah di antaranya di akhir Ramadan ini, terkhusus di malam ganjil, kita hidupkan malam-malam yang ada, seperti yang Rasulullah SAW dahulu beliau lakukan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu an, Rasul menyampaikan ketika Rasul masuk di 10 hari terakhir, beliau melakukan 3 hal: syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailatahu. Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk 10 hari terakhir, mungkin kita sudah 7 hari atau 6 hari, masih ada 4 hari lagi, 3 hari lagi, tidak masalah, kita maksimalkan. Apa yang dilakukan? Syadda mi'zarahu, ikat kencang tali pinggang kita, sarung kita ikat, ya. Namun ini bukan berarti tarik-tarik gitu ya, dikencang, bukan. Maksudnya adalah ketika kita berusaha untuk tidak dulu mendekati istri kita, untuk tidak berhubungan dulu dengan istri kita. Namun apa yang dilakukan? Kita bangunkan istri kita, kita bangunkan anak-anak kita bangunkan orang tua kita. Untuk apa? Ahya lailatahu, untuk menghidupkan malam. Karena itu yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam, menjauhi istrinya, membangunkan istrinya, menghidupkan malamnya. Kita hidupkan malam-malam terakhir ini, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian masuk di akhir Ramadan terlalu senang dengan hari raya, kemudian dia lalai dengan dunia-dunianya, lalai dengan pasarnya, lalai dengan kerabatnya, lalai dengan makanannya, lalai dengan kue-kuenya. Padahal kesempatan terakhir ikhwata iman rahimakumullah, waktu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, di mana Ramadan akan pergi, Ramadan akan meninggalkan kita. Coba kita rasakan, kita analogikan pada kehidupan kita.
Misalkan kita memiliki seorang suami yang kita cintai, memiliki seorang anak yang kita cintai, memiliki seorang ibu dan ayah yang kita cintai. Dia mengatakan, orang-orang yang spesial, orang yang kita cintai, orang yang senantiasa mengasihi kita, memberikan santunan kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita, kemudian mengatakan kepada kita, wahai kawan, wahai suamiku, wahai ibuku, wahai anakku, ibu, ayah, anakmu, suamimu, istrimu kelak 2 hari lagi akan pergi meninggalkanmu, akan pergi jauh, yang tidak mungkin bisa kita bertemu lagi, yang tidak mungkin kita akan bertemu esok hari, lusa, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Mengatakan demikian di hadapan kita, 2 hari lagi atau seminggu lagi aku akan pergi meninggalkan jauh. Kira-kira orang yang senantiasa setiap hari bersama kita, suka dan duka bersama kita, bahagia, susah, senang bersama kita, ketika mengatakan demikian, aku akan pergi 2 hari lagi, 3 hari lagi, kira-kira bagaimana respon kita? Sepertinya kalau ada orang yang seperti itu, dia akan sedih, dia akan merasa kehilangan, bahkan dia akan meminta, nak, bu, ayah, suamiku, istriku, aku ingin membersamaimu sebelum keberangkatanmu, aku ingin selalu di sampingmu, aku ingin berbuat baik kepadamu sebelum engkau pergi. Minimal itu yang akan dia ucapkan. Aku akan menghabiskan waktu-waktuku bersamamu sebelum kita berpisah. Aku ingin bersamamu sebelum engkau meninggalkanku. Itu yang akan terucap, itu yang akan terutarakan, yang akan diungkapkan oleh seorang yang kemudian betul-betul dia mencintai dan menyayangi dan mengasihi orang yang akan meninggalkannya. Lalu bagaimana dengan Ramadan yang datang dengan segudang pahala, yang datang dengan segudang keberkahan, yang datang dengan segudang kebaikan, yang memberikan begitu luar biasa kebaikan kepada kita? Akankah kita campakkan begitu saja? Akankah kita biarkan pergi begitu saja? Akankah dibiarkan kemudian dia meninggalkan kita begitu saja? Ramadan belum berakhir, tapi akan segera berakhir. Hidupkan malamnya, hidupkan siangnya dengan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan janji yang besar, surga Allah Subhanahu wa taala nanti kita. Maka ikhwata iman rahiman rahimakumullah, ya, pada perpisahan kita dengan Ramadan yang tidak lama lagi, maka jadikanlah malam-malam tersebut menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ar-Ramadan atau Ramadan syahidun laka atau syahidun alaika. Ramadan akan datang kepadamu nanti hari akhir menjadi 2. Bisa saja Ramadan itu menjadi saksi untukmu, atau Ramadan menjadi saksi atas kelalaianmu. Ramadan menjadi saksi untuk kebaikan-kebaikanmu, atau Ramadan menjadi saksi akan pelanggaran-pelanggaranmu. Maka tinggal kita merenungkan, apakah nanti Ramadan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjerumuskan kita ke dalam api nerakakah, atau akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Mari kita hidupkan di hari-hari akhir terakhir dengan amal ibadah yang bisa kita lakukan semampunya. Minimal ikhwata iman rahiman rahimakumullah, pada setiap di malam Ramadan, ya, apalagi di akhir ini, perbanyaklah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika Nabi alaihi salatu wasallam memberikan doa khusus yang diajarkan kepada istri tercintanya Aisyah radhiyallahu an. Wahai Aisyah, ucapkan doa ini ketika engkau berada di 10 malam terakhir. Beliau mengajarkan, Allahumma inni, bukan Allahumma inni, Allahumma innaka
afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lihat, ini adalah salah satu doa yang kemudian khusus kita lantunkan, kita zikirkan di malam-malam terakhir. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau zat yang maha mengampuni, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai pengampunan, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku ya Allah. Jangan menjadi hamba yang sombong, jangan menjadi hamba yang takabur, yang menganggap puasaku sudah penuh, sedekahku sudah banyak bulan ini, salat malamku sudah setiap malam suntuk. Sudah santai di malam akhir Ramadan. Sudahlah santai di penghujung Ramadan. Lihat dahulu para salaf, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dalam sebuah asarnya menyampaikan, memberikan contoh tauladan kepada kita bagaimana mereka mengakhiri Ramadan. Ya, bukan dengan kita merasa bahagia, merasa kemudian puas dengan amalan kita. Tapi lihat, senada dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib juga Abdullah bin Mas'ud yang menyampaikan tentang wahai malam, yang dimaksud adalah malam-malam terakhir Ramadan, berkata kepada sebuah malam, wahai malam, ya, apakah amalan-amalan aku diterima, amal baikku diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Andai amalan tersebut diterima, fanuhannihi, aku akan mengucapkan selamat kepadanya. Wahai malam, dia bertanya kepada malam, apakah amalan-amalanku al-mardud, apakah tertolak? Fanu'azzihi, aku akan mengatakan kepadanya, bersabar, aku berduka cita kepada amalan-amalan yang tidak diterima. Hani'am biman kana amaluhu maqbulah, berbahagialah, selamat bagi orang-orang yang diterima amal kebaikannya, dan celakalah dan bersedihlah bagi mereka orang-orang yang amalannya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, mereka menangis di penghujung akhir-akhir Ramadan, khawatir kalau amalan-amalannya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharap kepada Allah agar amalannya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwata iman rahiman rahimakumullah, ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar sebuah sebuah ayat yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat, dan orang-orang yang datang menghampiri Allah Subhanahu wa ta'ala, datang hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hati yang takut, hati yang gemetar. Aisyah memahami, wahai Rasulullah, wahai suamiku, adakah orang-orang ini adalah mereka orang-orang yang berbuat zina, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang mabuk, orang-orang yang membuat kekufuran? Ya Allah, ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, bukan. Orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati bergetar, dalam hati takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mereka melakukan dosa, bukan karena mereka minum khamar, mereka berzina, mereka mencuri, mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan. Tapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, adalah mereka yang datang kepada Allah membawa pahala puasa, yang datang kepada Allah membawa pahala salat, yang datang kepada Allah membawa pahala sedekah, dan datang dengan berbagai macam kebaikan, khawatir kebaikannya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah, di penghujung Ramadan ini, sebelum Ramadan tiba, mari kita untuk tidak memejamkan mata. Kita buka mata kita di malam-malam Ramadan, kita tahan
lambung-lambung kita dari menahan makanan dan minuman. Kita tahan mata, telinga, tangan-tangan kita dari berbuat jahil, dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 kebaikan. Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 keberkahan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 amal soleh dan pahala yang begitu besar. Dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni dari segala dosa dan khilafnya. Karena ikhwata iman rahiman rahimakumullah, sejatinya tanda-tanda orang yang kemudian diterima kebaikannya, tanda orang-orang yang kemudian diterima amal solehnya, tanda yang kemudian diberikan kepada orang-orang pilihan Allah yang akan kelak diberikan surganya adalah mereka yang kemudian diberikan hidayah taufik untuk melakukan kebaikan setelah selesai melakukan kebaikan yang lain. Tidak berhenti sampai pada Ramadan saja, tidak berhenti pada garis finish 30 Ramadan, 29 Ramadan, Syawal pun dia akan kerjakan walaupun tidak persis sama dengan apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Tapi Allah berikan taufik, kemudahan untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Itu tanda amal yang diterima. Ketika Allah katakan fa idza faraghta fansab, ketika engkau selesai melakukan satu kebaikan, fansab, lakukan kebaikan yang lain, itulah tanda orang yang diterima kebaikannya. Bukan menjadi orang yang kemudian dikatakan dahulu para ulama, celaka bagi mereka orang yang kemudian ibadahnya bertemu dengan Allah hanya Ramadaniyah. Mereka mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Mereka mengenal masjid hanya bulan Ramadan saja. Mereka mengenal puasa hanya bulan Ramadan saja. Mereka sedekah hanya mengenal Ramadan saja. Para sahabat mengatakan celaka mereka. Maka tanda amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah kita selesai melakukan sebuah kebaikan, selesai melakukan sebuah ibadah, Allah mudahkan, Allah berikan taufik untuk melakukan ibadah dan kebaikan berikutnya. Dan di antara tanda diterima amal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang tadi kita sebutkan. Kita tidak sombong dan merasa kurang dari apa yang sudah kita amalkan, dari apa yang sudah kita kerjakan. Demi Allah, seseorang masuk surga bukan karena amalnya. Seseorang masuk surga bukan semata-mata karena banyak sedekahnya, bukan karena banyak sholatnya, bukan karena lama sholatnya. Seseorang masuk surga bifadlillahi wa rahmatihi. Seorang muslim, seorang hamba Allah masuk surga itu dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Benar, amal kebaikan adalah sebab datangnya rahmat dan sebab datangnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai tertipu, kemudian timbul rasa ujub, timbul rasa sombong, kemudian merasa puas dan merasa sempurna dari apa yang sudah kita kerjakan dari kebaikan. Namun menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa merasa kurang, merasa belum sempurna, sehingga kita termotivasi, terpacu untuk terus berbuat kebaikan. Wa khitamuhu mitsfal yatanafasil mutanafisun, sehingga kita menjadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Paheula-heula, papayun-payun, paseur-seur dalam mencari kebaikan, dalam melakukan kebaikan. Wasabiquna sabiqun fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, demikian tanda ketika seseorang kemudian akan diterima amal ibadahnya adalah orang tersebut kemudian tidak dimudahkan untuk melakukan keburukan dan dia enggan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dalam hatinya mudah melakukan kebaikan, ketika dia kemudian tidak sulit melakukan kebaikan, maka itu adalah tanda ketika seorang itu amal kebaikan yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima kebaikan-kebaikan kita dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah, kemudian di penghujung Ramadan ini berupayalah kita untuk kemudian mengingat
perginya Ramadan ini seperti kita mengingat akan datangnya kematian. Ramadan yang akan pergi belum tentu akan datang di tahun depan. Kenapa ikhwata iman? Karena kematian itu datang tiba-tiba. Ajal datang tiba-tiba. Ya. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti, sedangkan Ramadan itu bukan sesuatu yang pasti akan datang kepada kita tahun depan. Tapi kematian itu sudah pasti akan menjemput kita. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika Allah sudah menentukan ajal seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurungkannya sesaat ataupun menundanya sesaat, pasti akan datang. Maka ikhwata iman, ya, perbaikilah dan perbanyaklah kebaikan-kebaikan kita di penghujung Ramadan ini sebelum Ramadan meninggalkan kita. Juga ikhwata iman, sedikit ada nasihat untuk saya pribadi juga kepada para jemaah sekalian. Di penghujung Ramadan ini, marilah kita perbanyak berbagi kepada saudara muslim kita. Banyak berbagi kepada kaum fakir, kepada kaum miskin. Banyak berbagi kepada anak-anak yatim. Sejatinya ikhwata iman, khususnya anak-anak yatim misalkan ketika di akhir Ramadan, orang-orang ataupun anak-anak yang memiliki ayah bisa berteriak, "Papa, ayah, bapak, ayo kita ke pasar beli baju baru. Ayo kita ke pasar untuk membeli hadiah puasaku." Yang punya ayah, yang punya bapak itu akan mengantar. "Ayo nak, ayo Jang, ayo Kasep, kita ke pasar." Ya, Ananda sudah berpuasa selama sekian hari, sudah puasa 1 bulan, diberikannya lah hadiah. Anak-anak yatim yang fakir, anak-anak yatim yang miskin, mau berkata kepada siapa? Kalau bukan kepada kita. Tapi mereka pasti akan malu. Jangan sampai mereka berkata kepada kita, kepada bapaknya anak lain, mengatakan, Papa Fulan, Papa Fulan, aku beliin baju dong," misalnya. Jangan sampai. Saatnya kita ikhwata iman mengulurkan tangan kita, memberikan sebagian rizki kita kepada fakir dan miskin, juga kepada mereka anak-anak yatim. Berikan mereka kegembiraan, berikan mereka kebahagiaan ketika memasuki bulan Syawal, di 1 Syawal pada Idul Fitri, di mana hari tersebut adalah hari yang bahagia, hari yang penuh dengan kebahagiaan, sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berbondong-bondong datang mensyiarkan di lapangan untuk sholat Idain, sholat hari raya. Bahkan Nabi merintahkan kepada semuanya, anak-anak, bapak-bapak, bahkan wanita haid sekalipun, Rasul perintahkan untuk datang ke musola, ke lapangan, untuk menyaksikan dan mensyiarkan hari yang berbahagia. Jangan sampai kemudian kita membiarkan anak-anak yatim, orang-orang fakir dan miskin menangis karena mereka tidak bisa merasakan apa yang ada pada diri kita. Juga ikhwata iman rahimakumullah, ya, di penghujung Ramadan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk benar-benar ketika kita ikhwata iman di bulan Ramadan ini pasti ada hal-hal yang luput dari kita, ada kesalahan, ada khilaf. Maka Nabi SAW mensyariatkan dengan sebuah ibadah yang mulia, yaitu ibadah zakat fitrah. Dalam sabdanya beliau menyampaikan, dikatakan oleh para sahabat, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Untuk apa? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafathi. Rasul mewajibkan zakat fitrah untuk pensucian, untuk menyucikan orang yang berpuasa dari lagu dan rafas, dari kesalahan, dari hilaf, dari kata-kata buruk yang sudah dilakukannya. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan zakat fitrah kita yang akan kita tunaikan nanti betul-betul bisa menjadi penghapus kesalahan-kesalahan kita, bisa menambal kembali puasa ataupun pahala puasa yang sudah terkurangi, yang sudah terambil dengan ucapan kotor kita, dengan perbuatan kotor kita,
wa tu'matan lil masakin. Juga zakat fitrah ini adalah sebuah ibadah yang Rasulullah wajibkan untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Maka di akhir Ramadan ini adalah waktu untuk kita berbagi kepada mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, kemudian sebagai akhir kata kita munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Nanti kita ketika memasuki bulan Syawal, mengakhiri Ramadan, maka biasakan untuk saling mendoakan. Selepas kita sholat Idul Fitri, kita saling mendoakan. Tidak cukup dengan kebiasaan yang sering beredar di kalangan kita, mohon maaf lahir batin, selamat hari raya Idul Fitri, tidak. Tapi kita melakukan apa yang Rasulullah ajarkan untuk saling mendoakan kalau kita bertemu di akhir Ramadan ketika masuk bulan Syawal. Dengan sebuah doa, bertemu dengan saudara kita, ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di saling berbahagia ini bisa menjadi motivasi kita untuk lebih maksimalkan di akhir Ramadan sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita. Dan di akhir kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima semua amal soleh kita dan memaafkan semua dosa-dosa kita sehingga kita dikumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.